Komunitas perempuan adat Kampung Hobong mengadakan ibadah syukur kompak yang ke-12 tahun dengan mengangkat tema bersinar, berdampak, dan berbuah dalam mewujudkan perempuan Kampung Hobong yang berintegritas dan mendorong menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ibadah syukur kompak yang ke-12 tahun diadakan di Gereja GKI Siloam Klasi Sentani Kampung Hobong pada Selasa 28 Januari 2025. Ibadah syukuran HUT Kompak ke-12 dengan liturgi ibadah dipimpin oleh Pendeta Barbalina Mehue dalam lantunan pujian dan penyembahan kepada Tuhan atas anugerah dan rahmat-Nya sehingga kompak sampai saat ini sudah berusia 12 tahun. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 3, "Berbahagialah mereka miskin karena memiliki kerajaan surga," adalah nats firman Tuhan yang menjadi renungan pada peringatan HUT Kompak. Punya jati diri, punya integritas. Ibadah juga diisi dengan sebuah pujian untuk mengiringi ibadah dari komunitas perempuan adat Kampung Hobong. Kemudian untuk menjaga keseimbangan antar gender dari laki-laki dan perempuan dalam kesatuan kehidupan sosial bermasyarakat, maka satu buah lantunan lagu dinyanyikan kaum bapak. Sampailah di penghujung perayaan ibadah dilangsungkan prosesi acara menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan pemotongan kue. Komunitas perempuan adat Kampung Hobong dengan usia yang ke-12 tahun ini, mereka telah menciptakan kebersamaan yang baik. Baik perempuan-perempuan yang ada di Kampung Hobong, tetapi juga perempuan-perempuan yang tersebar di kampung-kampung hanya karena hubungan perkawinan. Tetapi kebersamaan yang tercipta ini membuat mereka boleh berkenan hadir di hari ini untuk bisa mensyukuri lewat ulang tahun yang ke-12 ini. Tentu harapan-harapan kami dari gereja ini ke depan ya pasti ada perubahan. Perubahan artinya menciptakan kebersamaan ke depan dengan baik. Dan tentu dari kebersamaan itu pasti ada sesuatu yang nanti akan dihasilkan lewat di kampung ini dari perempuan-perempuan ini. Sebab kalau kami di Sentani ini, perempuan ini sebagai salah satu yang bisa menolong kaum laki-laki yang ada di tatanan adat di Sentani ini. Kalau tanpa perempuan, memang seorang laki-laki sangat sulit untuk dapat tertolong oleh seorang perempuan. Jadi ketika ikatan ini terbentuk ini menjadi sukacita bagi kami dan juga rasa apresiasi besar bagi ikatan ini. Dan teruslah untuk maju ke depan, membuat perubahan demi perubahan di kampung ini dari kalangan para perempuan-perempuan yang ada ini. Pertama-tama saya menyampaikan selamat ulang tahun untuk komunitas perempuan adat Kampung Hobong yang ke-12. Tentu saja kalau dilihat dari usianya, ini memang secara biologis barangkali umur masuk anak-anak. Tetapi mereka ini adalah komunitas perempuan yang ibu-ibu yang dewasa dari sisi mental, dan mereka adalah orang yang selama ini banyak melakukan aktivitas-aktivitas penting dan positif. Di usia yang ke-12, saya ingin sekali menekankan tema kita yang besar, ya, seorang perempuan yang berdampak, ya, dia bersinar dan berbuah. Nah, dua kata kunci, bersinar dan berbuah. Tentu sekali bersinar itu kalau dia harus di tempat kalau cahaya itu muncul bersinar di tempat yang gelap, dia pasti mengusir kegelapan itu. Nah, apa artinya buat perempuan-perempuan Hobong? Bahwa kita akan memperlihatkan perilaku-perilaku yang pantas. Sebagaimana Tuhan kehendaki, kita menjadi contoh dan teladan, memperkatakan kata-kata yang rohani, kata-kata yang bijak,
kata-kata yang berhikmat, membuat orang lain akan sadar. Kita tidak menjadi orang yang membuat perilaku-perilaku yang di tempat itu tidak memberi dampak apa-apa. Hal kedua adalah bahwa perempuan Kampung Hobong secara khusus kompak itu harus berbuah. Berbuah itu sesuai dengan amanah Galatia 5 pasal 22, bahwa dia harus ada beberapa ciri. Pertama adalah misalnya kita harus mempunyai kasih, sukacita, damai, sejahtera, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri. Itu harus ada juga pada semua komunitas kompak. Ya. Ini buah yang juga dalam kehidupan kita sehari-hari juga menjadi bagian dari ciri dari ibu-ibu kompak. Ya. Penguasaan diri penting sekali. Ya. Kita harus juga menjadi orang yang membawa damai di tempat yang kita tidak menjumpai keramaian. Ya. Itu beberapa hal yang harus menjadi ciri menuju pelaksanaan hari ulang tahun yang ke-13 nanti. Kami berharap sebagai penasihat, saya berharap berdoa semua harus kompak, ya, tetap jaga kesehatan, ya, melakukan hal-hal baik, perbuatan-perbuatan baik yang di dalamnya memuliakan Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk kompak yang ke-12. Tuhan memberkati. Firman Tuhan hari ini Matius pasal yang ke-5 ayat 3, berbahagialah mereka yang miskin karena akan memiliki kerajaan sorga. Di penerapannya bahwa miskin di sini bukan miskin secara jasmani, tetapi miskin di sini adalah miskin tentang bagaimana kita menganggap diri tidak ada apa-apanya. Walaupun secara materi kita ada, tetapi secara rohani kita harus menganggap bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding kekuasaan Tuhan. Itu pesan firman Tuhan hari ini, dan sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan selamat buat kompak Kampung Hobong. 12 tahun telah kita berjalan, terus maju, tetap semangat, miliki integritas agar berbuah lebat dan memiliki bersinar. Untuk Kampung Hobong secara khusus dan Kabupaten Jayapura, lebih lagi Papua seutuhnya dan Indonesia sampai Nusantara. Kompak, kompak, kompak. Dalam rangka kami mempersiapkan generasi perempuan adat di Kampung Hobong, maka pada tanggal 28 Januari saya mulai mendeklarasikan dan membentuk sebuah pengurus. Lalu pada tanggal 28 Januari 2013 di Kampung Hobong, wadah ini yang kami sebut dengan kompak itu dikukuhkan oleh pemangku adat di kampung ini. Mengapa? Karena komunitas ini hadir merupakan komponen perempuan adat, sehingga kami tidak bisa menghadirkan organisasi perempuan adat begitu saja, tetapi kami harus konsultasi dan juga minta restu, sehingga pada tanggal 28 Januari 2013 di Pendopo atau di Naiobe kami dikukuhkan oleh Pendofolo Kampung Hobong, dan artinya wadah itu sudah secara resmi diterima oleh pemangku adat di kampung kami, dan mereka adalah pelindung bagi komunitas ini. Kemudian setelah dikukuhkan oleh Bapak Pendofolo, kemudian Bapak Bupati, waktu itu Bapak mantan Bupati, Bapak Matius Sawito, dalam semangat untuk kampung adat dan juga kami melihat jauh ke depan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, maka kami juga harus mempersiapkan komunitas perempuan itu di kampung. Dan pengurusnya pada tanggal 28 itu juga dilantik, diresmikan oleh Bupati Kabupaten Jayapura pada saat itu Bapak Matius Sawito. Dan kami terus melakukan pelayanan selama kurang lebih sampai 12 tahun. Boleh jatuh bangun,
memberikan penguatan kepada seluruh perempuan di kampung, membina mental dan spiritual dari para perempuan, baik perempuan-perempuan yang muda, bahkan juga seluruh perempuan-perempuan yang dewasa. Sehingga sejak itu kami mulai melakukan kegiatan-kegiatan, terutama untuk peningkatan dan pembinaan mental spiritual bagi perempuan. Mengapa? Karena perempuan memiliki tanggung jawab yang besar. Dia harus jadi penggerak mulai dari rumahnya, mulai di kampung kami, sesuai dengan amanat yang diberikan buat perempuan, bahwa kita adalah penolong. Itu sebabnya kami juga komunitas perempuan ini hadir untuk menjadi penolong bagi kampung kami, bagi keluarga-keluarga kami, bagi Ondofolo dan Koselo di kampung kami, para pemangku adat, para komponen gereja yang ada. Kami menjadi energi baru, hadir sebagai sebuah energi baru untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan terus-menerus. Kegiatan yang selama ini kami lakukan yang secara rutin itu adalah kami melakukan ibadah-ibadah dari satu klan atau satu suku ke suku yang lain. Sehingga 14 suku yang ada di Kampung Hobong itu seluruh perempuan-perempuan dari masing-masing keret, masing-masing klan itu semua masuk sebagai pengurus, dan kami terus melakukan penguatan lewat ibadah-ibadah supaya para perempuan dari mata rumah masing-masing itu menjadi penolong juga untuk keluarga-keluarga. Lalu kami juga melakukan kerjasama juga dengan pihak luar, termasuk ada beberapa pemerhati yang juga menjadi motivator bagi kami di komunitas perempuan adat Kampung Hobong. Dari akademisi ada, kemudian juga dari beberapa NGO yang datang memberikan penguatan untuk aspek ekonomi di kampung ini. Dan juga kami juga mendapatkan kepercayaan juga dari salah satu NGO terbesar di negara kita, yaitu komunitas masyarakat adat Nusantara, AMAN, itu juga memberikan kepercayaan kepada Kompak untuk melayani pada saat Kongres tahun 2022. Selain undangan diberikan untuk tamu, juga mengundang kaum perempuan anggota dari komunitas perempuan adat Kampung Hobong dan perempuan yang kawin keluar diundang untuk hadir pada peringatan HUT Kompak ke-12. Usai dari ibadah syukuran ulang tahun Kompak ke-12, semua undangan menyantap hidangan yang telah disiapkan panitia untuk disantap bersama-sama.